Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Puspitasari, NIM 2020SIK49, asal dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi, yaitu implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Yang pertama, kita masuk ke lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah, sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah, dan prinsip hukum perbankan syariah. Nah, pengertian lembaga keuangan sendiri yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkan dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produk lainnya. Sedangkan lembaga keuangan syariah sendiri yaitu sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Nah, di sini ada beberapa prinsip sistem keuangan syariah, yaitu yang pertama, pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab yaitu didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua, ada pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, yaitu larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang terakhir, yaitu ada aktivitas usaha harus sesuai syariah. Nah, di sini ada cara sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lain sesuai syariah. Nah, di sini ada 4 prinsip hukum perbankan syariah, yaitu yang pertama, prinsip kepercayaan, yaitu suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Yang kedua, ada prinsip kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Yang ketiga, yaitu prinsip kehati-hatian, yaitu suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dan yang terakhir yaitu prinsip mengenal nasabah, yaitu merupakan prinsip yang diterapkan bank umum mengetahui identitas nasabah. Nah, ini ada produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Yang pertama ada tabungan syariah, yaitu simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Yang kedua ada deposito syariah atau tabungan berjangka, deposito atau tabungan berjangka, yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah yang artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Yang ketiga ada gadai syariah atau rahan, yaitu akad gadai syariah yang diperhatikan pada PT. Penggadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Yang keempat, ada giro syariah, salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini ada beberapa ketentuan giro syariah yang menggunakan akad mudharabah, yaitu yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam
kapasitasnya sebagai mudhorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah yang mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, ada modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, ada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Yang kelima, ada bank sebagai mudhorib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan yang keenam, ada bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro nasabah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang terakhir yaitu ada pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.